Tagar kamar Putri Jiali. Ayah, apa yang ayah lakukan di sini? Ucap Putri Jiali. Ayah kemari untuk menjemputmu. Ucap Jiasin. Tapi bagaimana dengan rencana pernikahannya? Ucap Putri Jiali. Kau membiarkan Pangeran Xiao Tian pergi ke Sekte Gunung Api, itu adalah kesalahan terbesarmu. Kau sudah kehilangan kesempatan terakhirmu untuk hidup bahagia. Kau harus kembali ke kerajaan, dan menerima takdirmu. Ucap Jiasin. Ayah, aku akan berusaha membuatnya mencintaiku. Tolong jangan bawa aku ke kerajaan lagi. Ucap Putri Jiali. Bukankah dulu kau pernah berencana membunuhnya? Kenapa sekarang kau tak mau meninggalkannya? Apa kau mulai menyukai Pangeran Xiao Tian? Tugasmu adalah membuatnya menyukaimu, tapi malah kau yang tergila-gila padanya. Sebenarnya ada apa denganmu? Ucap Jiasin. Bagaimana ayah mengetahuinya? Ucap Putri Jiali. Asal kau tahu, aku selalu mengawasimu. Aku menyuruh kelompok bayangan untuk terus mengawasimu. Ucap Jiasin. Jadi ayah terus mengawasiku ya? Ayah, tolong beri aku kesempatan 1 tahun lagi, aku akan menyusulnya ke Sekte Gunung Api dengan mengikuti turnamen tahun depan. Ucap Putri Jiali. Sepertinya aku terlalu lembut belakangan ini ya, hingga kau berani bernegosiasi denganku. Aku tak mau membuang waktuku. Tadinya aku berniat membuangmu dengan menikahkanmu dengan Pangeran Xiao Tian, karena sampah hanya cocok dengan sampah, tapi setelah kejadian waktu itu, sepertinya Pangeran Xiao Tian bukanlah sampah, justru putrikulah yang masih menjadi sampah. Ucap Jiasin. Ayah, kenapa kau selalu tak adil padaku? Kenapa kau dan kakak-kakakku selalu menyiksaku setelah ibu tiada? Ucap Putri Jiali. Kau berusaha menikahkanku dengan para pangeran yang tak punya moral dengan alasan politik, tapi sialnya mereka selalu menolakku. Ketika raja dari kerajaan petir melamarku untuk putranya, kau punya kesempatan membuangku karena menurut rumor, pangeran kerajaan petir adalah pangeran sampah, yang mesum, suka tidur dengan pelayannya, tak bisa bela diri, tak tertarik politik dan hanya bisa bermalas-malasan. Dulu aku berusaha membunuhnya karena tak ingin menghabiskan hidupku dengan orang yang mesum dan tak berguna. Ucap Putri Jiali. Jadi itu alasanmu ya? Kalau waktu itu pangeran sudah tewas karena ulahmu, mungkin kau dan adikmu akan menanggung akibatnya. Entah apa yang dipikiranmu waktu itu, hingga kau berani melawan perintahku dan malah berencana membunuh Xiao Tian. Apakah kau sudah tak peduli lagi dengan adikmu? Ucap Jiasin. Ayah, kau boleh menyiksaku, kau boleh melakukan apapun padaku, tapi tolong jangan siksa adikku, biarkan dia bahagia. Ucap Putri Jiali. Kalau begitu pulanglah dan terima hukumanmu, perjodohan ini sudah kuanggap batal. Ucap Jiasin. Baik ayah. Ucap Putri Jiali. Putri Jiali mengemasi barang-barangnya dan berjalan keluar istana dengan ayahnya. Putri Jiali, apakah kau yakin ingin pergi? Jiasin, apakah kau tak bisa memberi waktu sedikit lagi untuk perjodohan anak kita? Ucap Xiao Zhaoye. Maaf Raja Zhaoye, anggap saja perjodohan itu tak pernah terjadi. Karena tak ada urusan lagi, kami undur diri. Ucap Jiasin. Jiasin dan Putri Jiali meninggalkan istana dan pergi menuju kerajaan mereka. Kenapa Putri Jiali terlihat lebih murung? Dia tak seceria waktu itu. Kenapa dia tak bilang kalau ingin menikah dengan Xiao Tian, jika dia mencintainya? Sebenarnya apa yang Jiasin katakan kepada putrinya? Sayangnya itu bukan urusanku, sepertinya aku harus mencari jodoh lain untuk putraku. Pikir Xiao Zhaoye. Tagar Sekte Gunung Api. Duar. Beberapa murid sekte yang melawan telah dibunuh, dan beberapa bangunan telah dihancurkan dengan serangan yang begitu ganas. Seorang pendekar bertopeng menyerang Sekte Gunung Api seorang diri.
Tolong katakan pada kami apa yang sebenarnya Anda cari Tuan. Ucap para penjaga sekte gunung api. Katakan di mana Xiao Tian? Teriak pendekar itu. Xiao Tian. Siapa dia? Ucap para penjaga. Karena Xiao Tian masih baru, para penjaga tak begitu mengenalnya. Tak puas dengan jawaban mereka, para penjaga ditebas dengan pedang dan dia melanjutkan pembantaian di sekte gunung api. Tagar wilayah murid luar tingkat 5. Ketua, kita harus lari dari sini. Tempat ini tidak aman, kita harus memanggil para tetua. Ucap bawahan Chunku. Kenapa aku harus lari dan meminta mohon kepada para tetua? Ucap Chunku. Seorang pendekar bertopeng sedang mencari Xiao Tian, dan menebas semua orang yang dia lihat. Dia bertanya lalu membunuh mereka yang tak bisa menjawab. Ucap bawahan Chunku. Memangnya apa yang dilakukan para penjaga? Kemana mereka pergi hingga membiarkan pendekar itu memasuki sekte dan berbuat onar di sini? Ucap Chunku. Semua penjaga telah tewas ditebas pendekar itu. Ucap bawahan Chunku. Aku tak tahu apa yang dilakukan Xiao Tian sampai membuat seorang pendekar hebat membuat kekacauan hanya untuk mencarinya. Ayo kita pergi ke area murid dalam dan melapor ke ayahku dan para tetua. Ucap Chunku. Baik ketua. Ucap bawahan Chunku. Tagar wilayah murid dalam, tempat para tetua. Ayah tolong kami, ada pendekar bertopeng sedang mengobrak-abrik area murid luar, dia mencari orang bernama Xiao Tian dan menebas semua orang yang tak mengenalinya. Ucap Chunku. Lancang sekali pendekar itu, dia pikir berhadapan dengan sekte gunung api adalah hal mudah. Teriak ayah Chunku. Chunku katakan padaku berapa pasukan yang dia bawa. Ucap ayah Chunku. Dia hanya seorang diri. Dan semua penjaga telah dibunuh. Ucap Chunku. Apa? Sebenarnya siapa pendekar ini? Apa kalian dengar itu? Ada yang sedang mengobrak-abrik sekte kita. Tetuaan, tolong pergilah ke tetua besar di cabang sekte gunung api. Panggil para tetua besar dan tetua pendiri sekte. Meski hanya satu orang, aku mempunyai firasat buruk tentang pendekar ini. Ucap ayah Chunku. Baiklah. Ucap tetuaan. Para tetua, ayo kita basmi pengacau itu. Ucap ayah Chunku. Dengan senang hati. Ucap tetua Chi. Ini pertama kalinya ada orang yang berani menyerang sekte kita. Ucap tetua Chu. Ayo kita basmi pengacau itu. Ucap tetua Yun. Para tetua menuju area murid luar untuk melawan pendekar itu. Duar-duar beberapa bangunan dihancurkan dan beberapa murid telah dibunuh. Pendekar bertopeng terus melanjutkan perjalanannya dan menghancurkan semua yang menghalanginya. Kini dia berada di wilayah murid luar tingkat 5. Hei, kau hentikan ini. Ucap tetua Chi. Para tetua turun dan menemui pendekar itu. Katakan apa alasanmu melakukan ini? Ucap tetua Chu. Apakah di antara kalian ada yang tahu di mana Xiao Tian? Ucap pendekar itu. Xiao Tian. Kami tak pernah mendengar nama itu. Ucap para tetua. Kalau begitu mati saja, dasar tak berguna. Ucap pendekar itu. Lancang sekali. Ucap tetua Yun. Kau pikir bisa mengalahkan kami hanya seorang diri? Ucap ayah Chunku. Berlututlah. Ucap pendekar itu. Tekanan yang begitu kuat terpancar dari pendekar itu. Para tetua dibuat tak bergerak karena kekuatan yang pendekar itu keluarkan begitu dahsyat dan membuat mereka tak bisa bergerak karena ketakutan. Keringat dingin mengalir di tubuh mereka. Tanpa sadar mereka berlutut karena merasa takut. Siapa pendekar ini? Kenapa kami begitu takut dengannya? Pikir ayah Chunku. Apa yang terjadi? Kenapa pendekar ini memiliki aura yang menakutkan? Pikir tetua Yun. Apa yang terjadi? Apa yang membuat pendekar dengan kekuatan dewa petarung sepertimu merasa tersinggung? Ucap salah satu tetua besar.
12 tetua besar sampai di tempat kejadian dan mengucapkan salam kepada pendekar itu. Tingkat dewa. Ucap tetua Chu. Pantas saja kami tak berkutik di hadapannya. Ucap tetua Chi. Untung saja para tetua datang kalau tidak kami sudah mati. Ucap tetua Yun. Jadi dia tingkat dewa petarung, pantas saja kekuatannya begitu dahsyat. Ucap ayah Chunku. Apa kalian tahu di mana Xiao Tian? Ucap pendekar itu. Apa ada yang pernah mendengar nama itu? Ucap salah satu tetua besar. Semua tetua besar yang ada di sana tak mengenali nama itu, karena yang mengetahui nama itu hanya tetua Guyan dan tetua pendiri sekte mereka adalah tetua yang memiliki tingkat kekuatan dewa petarung bintang 3. Mendengar jawaban itu pendekar itu tak puas dan mengeluarkan tekanan yang lebih kuat, hingga membuat para tetua sesak nafas dan para tetua besar berlutut karena kekuatan itu. Srek. Semua tetua ditebas dengan pedangnya, kini tinggal para tetua besar yang masih hidup. Tuh, tolong ampuni kami. Ucap salah satu tetua besar. Mustahil semua tetua diperlakukan seperti mainan. Ini gila. Ucap Chunku. Pendekar itu melihat Chunku dan berjalan mendekatinya. Chunku merasa ketakutan hingga tak bisa bergerak. Pendekar itu menyeret pedangnya ke tanah sehingga membuat suara sayatan. Sreet suara pedang menggores jalanan. Tak lama kemudian tetuaan datang sambil menaiki elang miliknya, bersama pendiri sekte dan tetua Guyan yang datang sambil menaiki Phoenix milik tetua Guyan. Mereka melompat dari ketinggian dan membuat tanah bergetar ketika menyentuh tanah. Kretak. Apa yang Anda lakukan di sini topeng bencana? Ucap tetua Guyan. Tuh, topeng bencana. Bukankah itu tetua penjaga sekte yang begitu misterius? Ucap Chunku. Guyan katakan padaku di mana Xiao Tian. Ucap pendekar itu. Pangeran Xiao Tian. Dia seharusnya berada di sini. Kenapa kau mencarinya? Apakah dia membuatmu tersinggung? Ucap tetua Guyan. Dia ada di bawah perlindunganku, bagaimana mungkin dia membuatku tersinggung? Hei Hakyun, katakan padaku apa kau mengetahui di mana Xiao Tian, dan jelaskan apa maksud dari poster ini. Ucap pendekar itu. Aku tak mengerti apapun, izinkan aku melihat poster itu. Ucap Hakyun. Dia memanggil tetua pendiri sekte dengan begitu kasar dan tetua pendiri sekte tak marah sedikitpun. Orang ini melindungi Xiao Tian. Mati aku. Ucap Chunku. Ketika melihat poster itu Hakyun menjadi begitu murka. Dia mengeluarkan aura yang mengerikan. Chunku. Katakan apa maksudmu? Hanya karena kau anak dari seorang tetua, kau berani menyebar poster tanpa seizinku. Ucap Hakyun. Ampun tetua pendiri sekte, aku tak bermaksud lancang, aku tak tahu kalau Xiao Tian dilindungi tetua penjaga sekte. Ucap Chunku. Jadi kau dalang di balik poster ini. Ucap pendekar itu. Ampun aku akan menceritakan semuanya tolong jangan bunuh aku. Ucap Chunku. Katakan di mana dia sekarang. Ucap pendekar itu. Aku tak tahu pasti, tapi kalau menurut peta dari misi yang dia ambil, dia seharusnya menuju kerajaan angin, kalau tak salah menurut perhitunganku, dia seharusnya baru sampai di kerajaan petir. Ucap Chunku. Srek. Chunku ditebas setelah menceritakan semuanya. Kenapa kau masih membunuhku? Ucap Chunku. Chunku tewas dan terbaring tak berdaya. Para bawahannya merasa takut dan hanya bersembunyi. Mereka terlibat dalam kasus pengejaran Xiao Tian oleh karena itu mereka bersembunyi. Hakyun ingat baik-baik siapapun yang membuat Xiao Tian kesulitan pasti akan tewas. Dan jika aku tak melihat Xiao Tian setelah mencarinya, aku akan kembali untuk meratakan sekte gunung api, baik murid luar, murid dalam ataupun murid inti, aku akan membantai semuanya. Inilah akibat dari berurusan dengan Xiao Tian.
Ucap pendekar itu. Pendekar itu terbang menuju kerajaan petir meninggalkan sekte gunung api yang hancur. Sepertinya sekte kita sudah tak bisa bertahan lagi. Ucap tetua Guyan. Semoga saja dia bisa menemukan Xiao Tian. Ucap Hakyun. Semoga saja begitu. Ucap tetua Guyan. Tagar kerajaan petir. Jenderal Huang Cheng dan pasukannya sampai di istana sambil membawa Xiao Tian dan teman-temannya yang terluka di atas tandu. Apa yang terjadi? Kenapa Xiao Tian bisa terluka? Ucap Xiao Zhaoye. Ini semua adalah perbuatan pria ini, tanyakan saja pada dia. Ucap Jenderal Huang Cheng sambil melempar Jenderal Xiao Feiji menghadap Raja Xiao Zhaoye. Xiao Fei. Apa yang telah terjadi? Katakan kenapa kau diikat dan kenapa anakku bisa terluka. Ucap Xiao Zhaoye. Anakmu hanya terluka, tapi anakku telah tiada. Kau pikir siapa yang menderita? Teriak Xiao Feiji. Xiao Zun tewas. Siapa yang membunuhnya? Ucap Xiao Zhaoye. Ayah yang membunuhnya, apa kau puas? Dari dulu ayah hanya membelamu dan keluargamu, meski membesarkan Pangeran Xiao Tian sebagai sampah dan membiarkannya berperilaku sesukanya, ayah tak pernah memarahimu dan diam saja. Dia malah memilih mengasingkan diri dari istana dan menetap di kediamanku, entah apa yang membuatnya keras kepala, aku selalu membujuknya untuk membencimu, tapi dia selalu membelamu. Mungkin karena aku adalah putra dari seorang pembantu. Ucap Xiao Feiji. Xiao Fei, kenapa kau jadi seperti ini? Aku tak tahu kalau kau begitu menderita. Ucap Xiao Zhaoye. Jangan termakan kata-kata manisnya ayah. Dia tak hanya berencana membunuhku, dia juga berencana menghabisi kalian dengan bantuan kerajaan lain, bahkan kakek mati di tangannya karena racun yang dia berikan. Kakek membunuh Xiao Zun karena dia bersama para tetua menghalangi kakek untuk datang menolongku. Ucap Xiao Tian. Xiao Fei, dasar binatang. Pengawal bawa dia ke penjara bawah tanah, dan siksa dia terus. Aku ingin dia merasakan hal yang lebih buruk dari oada kematian. Ucap Xiao Zhaoye. Hahaha, melihatmu bahagia saja sudah merupakan hal terburuk bagiku. Ucap Xiao Feiji. Tak lama setelah itu Xiao Hong muncul dan langsung memeluk Xiao Tian. Xiao Tian anakku, kau tidak apa-apa. Aku begitu khawatir padamu, aku tak menyangka kau diburu pamanmu sendiri. Ucap Xiao Hong sambil memeluk Xiao Tian. Air mata mengalir begitu deras di mata Xiao Hong, dia memeluk Xiao Tian begitu erat. Ibu, kenapa kau begitu khawatir? Aku tak apa-apa, aku kemari bersama teman-temanku, mereka sedang terluka parah, bisakah kau sembuhkan mereka lebih dulu? Ucap Xiao Tian. Pengawal bawa teman-teman Xiao Tian ke kamar tamu dan panggil tabib untuk mengobati luka mereka. Ucap Xiao Zhaoye. Lihat ayahmu sudah mengurus semuanya, izinkan ibu memelukmu lebih lama. Kau satu-satunya putra kesayangan ibu. Ucap Xiao Hong. Baik bu. Ucap Xiao Tian. Jenderal Huang Cheng, terima kasih atas bantuanmu, aku tak akan melupakan semua kebaikanmu ini, kalau kau tak membantu aku tak tahu apa yang akan terjadi dengan anakku. Ucap Xiao Zhaoye. Santai saja, karena urusan kami sudah selesai, kami pamit undur diri. Ucap Jenderal Huang Cheng. Ayah, bolehkah aku main di istana dulu? Ucap Huang Li. Itu tergantung Raja Xiao Zhaoye. Ucap Jenderal Huang Cheng. Tentu saja kau boleh main di istana, bagaimanapun kau juga membantu Xiao Tian. Ucap Xiao Zhaoye. Terima kasih ayah mertua. Ucap Huang Li. Ayah mertua. Berani juga putriku mengatakannya. Pikir Jenderal Huang Cheng. Hahaha, apa kau menyukai putraku? Kalau begitu menikahlah dengan putraku. Kebetulan aku sedang mencari jodoh untuknya. Ucap Xiao Zhaoye.
Lalu bagaimana dengan perjodohannya dengan Putri Jiali? Ucap Jenderal Huang Cheng. Perjodohannya dibatalkan, ayahnya membawanya pulang tepat sebelum kalian sampai. Ucap Xiao Zhaoye. Bagus. Ucap Huang Li. Kau ini bersikaplah lebih sopan di depan raja. Ucap Jenderal Huang Cheng. Tak apa, santai saja, aku menyukai sikapnya yang terus terang. Ucap Xiao Zhaoye. Kalau begitu aku pamit dulu. Ucap Jenderal Huang Cheng. Baiklah. Ucap Xiao Zhaoye. Jenderal Huang Cheng meninggalkan istana, sedangkan Huang Li menetap di istana untuk menemui Xiao Tian. Dia berusaha mendapatkan hati Xiao Tian. Episode sebelumnya. Chapter 41, Dikepung, bagian 3. Episode berikutnya. Mencari Putri Jiali. Terpopuler.